Jangan menyimpulkan kerohanian seseorang dari sekedar aktivitasnya, kerohanianmu atau kerohanian orang lain. Jangan. Tetapi orang yang spiritual pasti melakukan tindakan-tindakan keagamaan. Jadi dua hal ini bukan dua hal terpisah, melainkan religiusitas adalah kendaraan dari spiritualitas. Nah, bicara tentang spiritualitas, yang saya maksud adalah bicara tentang roh orang yang hidup, yang berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada orang yang tiap hari saat teduh tetapi jahatnya bukan main. Habis ibadah minggu di parkiran udah ngomel-ngomel. Lama banget sih ini orang di depan belum keluar-keluar dari parkiran. Jadi di parkiran itu ujian bagi para orang Kristen yang habis beribadah. Yang ngantri, yang udah mulai keluar kata-kata yang kasar, udah mulai muncul pikiran-pikiran yang jahat. Mati aja nih orang di depan. Itu ujian pertama. Nah, tapi maksud saya bukan berarti kita nggak boleh tegas ya kepada orang yang berlambat-lambat, bukan. Tetapi pada akhirnya kita sadar kita rentan. Kita terlalu mudah menghakimi diri ataupun orang lain dengan aktivitasnya. Nah, oleh karena itu saudara, hal yang pertama itu Tuhan mau membersihkan kita dari sekedar perilaku agamawi kepada perilaku spiritual. Nah, hal yang kedua, poin yang kedua adalah ketika saya tadi sempat menyinggung bahwa kata bait suci di dalam perikop kita ini bukan mengacu kepada bait suci keseluruhan, tetapi pelataran untuk orang non-Yahudi. Tetapi menariknya, di ayat 16 Tuhan Yesus berkata, kepada pedagang-pedagang merpati itu ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini unik. Yesus mengatakan bahwa pelataran untuk orang non-Yahudi itu adalah rumah Bapakku. Harusnya Yesus mengatakan itu ketika bicara tentang rumah Bapakku secara keseluruhan, atau rumah Bapakku yang sifatnya untuk orang Yahudi saja, ada ruang kudus, ruang maha kudus, dan seterusnya. Tetapi dalam bagian ini Tuhan mengatakan pelataran non-Yahudi itu adalah rumah Bapakku, tempat di mana orang-orang non-Yahudi beribadah. Nah, saudara, setidaknya ada satu hal yang membuat orang Yahudi dibenci di mana-mana dari zaman ke zaman. Mereka terlalu sombong dengan keyahudian mereka. Makanya Hitler benci banget sampai terjadi perang dunia, dibantai semua orang-orang Yahudi. Meskipun nggak semua, masih ada yang lain yang kabur-kabur dan kemana-mana. Peristiwa Holocaust segala macamnya itu. Jadi saudara, ini satu hal yang menjadi keunikan mereka. Dibenci karena kesombongan mereka. Nah, kenapa mereka sombong? Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama mereka mengatakan, mengimani, meyakini bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Allah telah memilih mereka menjadi umat kesayangannya. Nah, tetapi mereka bukannya justru malah makin sayang kepada Tuhan, melainkan makin sombong terhadap sesama. Nah, sehingga perilaku ini juga lah yang tertular termasuk dalam perikop kita hari ini. Sehingga ketika melihat ini pelataran buat orang non-Yahudi ya, oke deh, kita pakai aja buat jualan. Mereka mau ibadah di mana terserah mereka. Nggak dapat tempat ya syukurin. Toh bukan prioritas kita untuk memperhatikan mereka. Begitulah kira-kira. Jadi para imam dan orang-orang Yahudi di sana sangat mendiskreditkan orang-orang non-Yahudi yang padahal hendak beribadah kepada Allah yang sama. Nah, Tuhan Yesus marah. Ini tetap adalah rumah Bapakku. Jangan kamu pilah-pilah, katakan ini bagian rumah Bapakku, ini bukan. Nah, artinya Allah juga mengasihi orang-orang non-Yahudi.